Rolling cut. Oke. Oke. Iya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perlindungan kepada Konsumen. A. Perlindungan kepada konsumen. Konsumen secara harfiah memiliki arti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesungguhnya dapat terbagi dalam 3 bagian, terdiri atas konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi menjadi barang atau jasa lain untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha, dan konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna, dan atau pemanfaat barang dan atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1/1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. 2. Tahap perlindungan konsumen menurut UU PK. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, UU PK mengupayakan perlindungan hukum konsumen yang haknya dilanggar oleh pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antar penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat. Menurut Celina Triswi Kristianti 2008-49, alasan yang dapat dikemukakan untuk menerbitkan peraturan perlindungan yang secara khusus mengatur dan melindungi kepentingan konsumen dikarenakan A. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri karena dalam suatu hubungan hukum dengan penjual, konsumen merupakan pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk diproduksi atau untuk diperdagangkan. B. Konsumen memerlukan sarana atau cara hak tersendiri sebagai upaya guna melindungi atau memperoleh haknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yunita. C. Hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak konsumen sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Kewajiban konsumen.
Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. D. Konsumerisme. Pengertian konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Dapat dikatakan pula konsumerisme adalah gaya hidup yang sifatnya tidak hemat. Tujuan dari konsumerisme adalah untuk mencapai keputusan diri dengan mengkonsumsi atau membeli barang-barang mewah tanpa melihat nilai guna dari barang yang dikonsumsi tersebut. Selain daripada itu, konsumerisme juga menjadi tolak ukur keberadaan individu dalam kelas sosial masyarakat. Objek konsumerisme. Objek dari konsumerisme adalah sebagai berikut. A. Pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. B. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. C. Pergerakan taktis pasar dalam menjaring konsumen. Ciri-ciri fenomena konsumerisme. A. Membeli tampak berbeda dari yang lain. B. Kebanggaan penampilan. C. Sekedar ikut-ikutan atau pengikut. D. Menarik perhatian orang lain. Dampak konsumerisme. 1. Dampak positif, membuka lapangan kerja, mengurangi dampak pengangguran, meningkatkan motivasi, menciptakan pasar produsen. Dampak negatif. 1. Konsumerisme menjadi budaya dalam masyarakat. 2. Uang tidak lagi memiliki arti. 3. Menimbulkan keresahan. 4. Ketimpangan sosial. 5. Mengurangi kesempatan untuk menabung. 6. Tidak memikirkan masa depan. E. Gugatan kepentingan kelompok. Pengertian dan rumusan class action atau gugatan perwakilan yang diberikan para praktisi hukum umumnya memiliki prinsip yang berkaitan satu sama lain. Mas Ahmad Santoso misalnya mendefinisikan class action sebagai prosedur beracara dalam hukum perdata yang memberikan hak prosedural bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi penggugat demi memperjuangkan sengketa yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Class action atau gugatan perwakilan terbagi atas beberapa jenis: plaintiff class action, dan class action, public class action. Persyaratan mengajukan class action: 1. Syarat jumlah, numerosity. Syarat kesamaan fakta, commonality. Syarat kesamaan jenis tuntutan, typicality. Syarat kelayakan perwakilan, adequacy of representation. F. Contoh kasus dan penyelesaian. Baik. Untuk contoh kasus dan penyelesaian bisa untuk saya bacakan. Kasus jual ayam tiren Alek. Saya nggak pernah makan karena tahu berbahaya. Dalam kasus ini menjelaskan bahwa seseorang pedagang ayam yang relatif yang curang, dia menjual ayam tiren kepada pelanggan dengan harga yang relatif murah. Dari penjualan ayam pada umumnya, penjual ini menerangkan kepada polisi bahwa ia tidak pernah memakan ayam tiren karena tahu itu berbahaya, dan kegiatan curangnya ini telah dibekuk pada tanggal 9 November 2019 lalu. Dia telah diamankan Mapolres Mojokerto pada Senin 11 November 2019. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit mesin pendingin dan 1 unit mesin penggiling daging, 1 buah timbangan, 3 buah drum plastik, 6 charter, 1 sak berisikan daging ayam tiren, 1 sak bangkai ayam yang tak dibungkus, dan 1 sak potongan daging ayam tiren. Atas perbuatannya, Alek dijerat UU KUHP pasal 204 dan UU Perlindungan Konsumen dan terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Kesimpulan, kesadaran konsumen bahwa mereka memiliki hak, kewajiban serta perlindungan hukum atas mereka harus diberdayakan dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang layak atas mereka,
Mengingat faktor utama perlakuan yang semena-mena oleh produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran serta pengetahuan konsumen akan hak-hak serta kewajiban mereka. Pemerintah sebagai perancang pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan UU tentang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi dan konsumen dewasa ini agar tujuan dari produsen untuk mencari laba berjalan dan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Demikian juga dengan konsumen yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepuasan, jangan sampai mereka dirugikan karena kesalahan yang diakibatkan dari proses produksi yang tidak sesuai dengan standar berproduksi yang sudah tertera dalam hukum dan UU yang telah dibuat oleh pemerintah. Baik, Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.